warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Mibah. Saya salah satu anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode dalam layanan klasikal. Jadi salah satu dari metode layanan klasikal adalah metode ekspositori. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode ekspositori. Jadi sesuai dengan yang dipaparkan di PPT, metode ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Jadi, metode ekspositori itu adalah cara mengajar di mana guru atau pengajar menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara langsung kepada siswa. Metode ini sering disebut dengan metode penceramah atau bisa disebut dengan presentasi. Ciri-ciri dari metode ekspositori ini sendiri merupakan guru menjelaskan materi secara lisan di depan kelas, terus juga materi yang disajikan secara sistematis dan terencana. Dan metode ekspositori ini efektif digunakan untuk menyampaikan informasi atau konsep yang dibutuhkan penjelasan secara langsung, tetapi sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman keterlibatan siswa. Jadi di sini guru diharapkan untuk membuat siswa lebih interaktif karena metode ekspositori ini sangat membosankan karena dia cuma menjelaskan materi. Mungkin jika guru tidak melibatkan siswa dalam mengajar, maka pembelajaran akan kurang interaktif. Baik, perkenalkan nama saya Raisa Zulkarina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kekurangan pada metode ekspositori. Nah, keunggulan pada metode ekspositori yang pertama yaitu guru dapat mengontrol urutan dan juga ruang lingkup materi. Nah, dalam layanan klasikal ini, seluruh penyampaian materi itu dilakukan oleh guru BK, yang dimana dalam pemilihan urutan dan juga pemilihan ruang lingkup materi itu juga dilakukan oleh guru BK itu tersebut. Nah, sehingga dalam penyampaian materi itu akan lebih terstruktur. Kemudian, untuk keunggulan yang kedua yaitu sangat efektif dalam untuk menguasai materi dalam waktu yang singkat. Di mana dalam penyampaian materi itu dilakukan oleh guru BK sehingga jika dalam layanan klasikal itu telah ditetapkan kurikulum jadwalnya misalnya yaitu 2 jam sekali pertemuan, maka dalam waktu yang singkat guru BK dapat menyampaikan seluruh materi sehingga siswa dapat mengetahui atau memahami materi tersebut dalam waktu 2 jam saja. Nah, untuk keunggulan yang ketiga yaitu siswa dapat mendengar narasi dan juga melihat demonstrasi. Maksud di sini yaitu dalam layanan klasikal yang menggunakan metode ekspositori, siswa dapat melihat bagaimana demonstrasi dalam suatu penyampaian materi yang dilakukan oleh guru BK tersebut dan juga dapat mendengarkan seluruh penyampaian materi yang dilakukan oleh guru BK. Nah, untuk keunggulan yang terakhir yaitu cocok dilakukan dengan jumlah siswa yang banyak. Nah, dalam layanan klasikal yang menggunakan metode ekspositori itu dapat dilakukan dengan jumlah siswa yang banyak sekaligus dikarenakan penyampaian materi hanya dilakukan oleh guru BK saja, sehingga jika dilakukan dengan jumlah siswa yang banyak maka akan lebih mempersingkat waktu dan dapat menguasai materi dengan banyak pula. Nah, kemudian untuk kekurangan pada metode ekspositori, yang pertama yaitu adanya efektif hanya untuk siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik. Mengapa demikian? Itu dikarenakan setiap siswa itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, baik itu gaya belajarnya, kemudian juga kemampuan belajarnya. Nah, jika guru hanya menyampaikan materi seperti pada metode ekspositori ini saja, maka jika terdapat siswa yang memiliki kemampuan belajar yang kurang baik, maka itu tidak dapat diperhatikan secara baik oleh guru BK tersebut. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu kurang mampu melayani perbedaan kemampuan, pengetahuan minat, dan gaya belajar siswa. Dikarenakan guru BK hanya terfokus pada suatu materi saja tanpa melihat bagaimana kemampuan belajar siswa, bagaimana minat siswa, kemudian juga bagaimana gaya belajar yang seharusnya diperhatikan dalam pemberian layanan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu lebih banyak ceramah dan kurang mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir kritis. Dikarenakan dalam metode ekspositori ini, salah satu bentuk contoh metodenya yaitu ceramah. Nah, guru BK hanya memberikan ceramah atau memberikan penyampaian materi yang dimana
itu akan membuat siswa menjadi tidak dapat berpikir secara kritis. Kan mereka hanya mendengarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh guru BK tersebut. Nah, untuk kekurangan yang terakhir yaitu keberhasilan pada metode expository ini sangat bergantung pada pengetahuan, persiapan, dan juga kemampuan seorang guru. Dikarenakan guru sebagai peran utama ataupun yang menyampaikan materi pada layanan klasikal dalam metode expository ini, maka sangat penting seorang guru BK itu harus memiliki kompetensi yang memang harus benar-benar baik dalam melakukan metode expository ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai keunggulan dan kekurangan pada metode expository. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan metode expository dalam layanan klasikal, di mana contoh yang pertama itu adanya penyampaian informasi. Nah, di sini guru BK itu menyampaikan seluruh informasi secara mendalam kepada peserta didik. Contohnya itu dalam penyampaian informasi mengenai pemilihan jurusan pada perguruan tinggi. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu adanya penggunaan media. Nah, dalam layanan klasikal yang menggunakan metode expository ini, guru juga dapat menggunakan media-media belajar seperti adanya tulisan, gambaran, atau juga simulasi, agar dalam pemberian layanan itu tidak menjadi monoton. Nah, untuk yang ketiga yaitu ceramah, di mana guru BK dapat memberikan ceramah seperti dengan topik kiat-kiat belajar yang efektif dan juga pemilihan jurusan pada perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu adanya demonstrasi. Di sini guru BK dapat memberikan ataupun memperlihatkan bagaimana cara melakukan sesuatu agar siswa tersebut dapat menirukannya pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai contoh penerapan metode expository pada layanan klasikal. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sosiodrama. Sosiodrama adalah sandiwara, teater, atau model pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Mengapa dikatakan model pembelajaran sosial? Karena pendekatan pembelajaran yang termaksud dalam kategori model ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model dalam kategori ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengertian psikodrama. Menurut Corey dalam Romlah 2006-108, psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Dalam psikodrama ini, siswa dapat memperoleh pengertian yang baik tentang dirinya sehingga dapat menemukan konsep pada dirinya. Psikodrama memberikan kesempatan orang untuk melihat kehidupan pribadi dengan cara pandang berbeda. Setelah kehidupan pribadi itu didramakan dan dimainkan oleh orang yang tak dikenal yang berada dalam kelompok bersamanya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sosiodrama dan psikodrama. Menurut Wiyanti 2016 mengungkapkan perbedaan antara teknik sosiodrama dengan teknik psikodrama, yaitu terletak permasalahan apa yang harus dipecahkan. Untuk sosiodrama digunakan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah yang ada dalam lingkungan sosial yang terjadi pada individu. Sedangkan psikodrama diterapkan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah kejiwaan, psikis pada peserta didik. Sedangkan menurut Slamet 2016 mengungkapkan bahwa sikap asertif tergolong dalam masalah pribadi peserta didik. Sosiodrama merupakan suatu cara dalam bimbingan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sehari-hari. Sedangkan psikodrama menurut Corey dalam Amalia 2017 merupakan permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang ada untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba
membantu melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat permainan peran dalam layanan klasikal. Rusmana N. 2009 menjelaskan bahwa manfaat bermain juga merupakan suatu kekuatan pendorong dalam perkembangan manusia, serta memiliki peran kunci untuk eksplorasi, melatih otot dan pikiran yang tentunya berhubungan dengan orang lain. Nah, bermain peran di sini merupakan permainan yang dimaksudkan untuk mencerminkan situasi yang terdapat dalam kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah contoh dari implementasi di kelas. Nah, permainan peran dalam sosiodrama itu bisa dilakukan di kelas dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tema yang akan disosiodramakan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peranan. Dan yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang keempat, menjelaskan peranan yang akan dimainkan siswa. Yang kelima, melaksanakan sosiodrama sesuai dengan peran masing-masing. Dan yang keenam, mengadakan evaluasi. Untuk contoh dari sosiodrama yang pernah dilakukan di kelas, nanti akan nanti akan dikirimkan oleh kelompok videonya, link YouTube-nya. Jadi teman-teman semua bisa dapat menyaksikan langsung bagaimana sih implementasi di kelas dalam permainan peran sosiodrama. Kemudian contoh implementasi di kelas permainan peran psikodrama. Adapun psikodrama itu juga dapat diimplementasikan di kelas, yang tentunya dengan langkah-langkah. Yang pertama, membangun konseli mengatasi masalah. Kemudian yang kedua, membantu konseli memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya. Dan yang ketiga, membantu konseli menciptakan kembali suasana fisik dan emosional yang dikehendaki. Dan adapun untuk contoh secara langsung yang pernah diimplementasikan juga akan di-share oleh teman-teman kelompok pada link YouTube yang nantinya akan dibagikan ke grup bagi teman-teman. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Adiska. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari group exercise. Untuk definisinya, memberikan layanan dukungan kepada orang-orang dalam bentuk sesi yang berlangsung dalam konteks kelompok disebut sebagai bimbingan kelompok. Salah satu dari banyak pendekatan yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk bekerja dalam kelompok adalah dengan berpartisipasi dalam apa yang sering disebut sebagai aktivitas kelompok, atau juga biasa disebut dengan latihan kelompok, atau bisa juga disebut dengan group exercise. Nah, menurut Nandang Rusmana, metode group exercise atau latihan kelompok adalah suatu teknik atau cara dalam membimbing kelompok yang dapat berorientasi pada kegiatan yang teratur, terencana, dan terukur baik dalam jangka waktu, materi, maupun resiko. Pengarahan kelompok studi ini akan menggunakan metode latihan kelompok yang dipopulerkan oleh Ed Jacob dan rekannya. Kegiatan yang dilakukan dalam group exercise antara lain adalah menulis, gerak, lingkaran, perangkat kreatif, seni dan kerajinan tangan, fantasi, bacaan umum, umpan balik, kepercayaan, eksperimental, dilema moral, keputusan kelompok, dan sentuhan. Program layanan bimbingan kelompok dengan teknik group exercise memiliki tujuan untuk meningkatkan berbagai keterampilan dalam bentuk kerjasama. Nah, kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Siswa belajar bagaimana berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan menghargai kontribusi orang lain. Selanjutnya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan komunikasi siswa. Jadi, siswa dilatih untuk mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan percaya diri, dan mengekspresikan diri mereka tanpa rasa takut.
tersebut. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman diri siswa. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk merenungkan pengalaman mereka, mengenali pola perilaku dan memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Tujuan yang keempat adalah menemukan atau menambahkan keyakinan positif pada siswa. Jadi siswa diharapkan dapat belajar untuk menghargai diri sendiri, mengatasi pikiran negatif, dan membangun rasa percaya diri. Tujuan yang selanjutnya adalah siswa diharapkan dapat mengontrol diri dan juga dapat mengelola tekanan. Jadi siswa diharapkan dapat memberikan strategi untuk mengatasi stres seperti teknik relaksasi diri atau cara berpikir positif. Tujuan selanjutnya adalah yaitu pribadi yang asertif, atau siswa diharapkan menjadi pribadi yang asertif. Pribadi yang asertif ini berarti siswa mampu menyatakan pendapat, kebutuhan, dan batasan dengan jelas dan tegas tanpa merugikan orang lain. Jadi grup exercise ini juga bertujuan untuk menambahkan atau melatih keterampilan menyelesaikan masalah. Dalam grup exercise atau dalam kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis situasi, dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya Cuk Merawan akan menjelaskan mengenai manfaat grup exercise dalam meningkatkan partisipasi siswa. Sebagaimana yang telah kita lihat di PPT di atas, grup exercise merupakan salah satu metode efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sebagaimana menurut Jacobs 2012, latihan atau exercise adalah aktivitas kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang diarahkan oleh pemimpin kelompok untuk membentuk perilaku diskusi atau perhatian anggota terhadap suatu tujuan. Teknik ini bersifat terstruktur, terencana, dan terukur sebagaimana dijelaskan oleh Rusmana 2009 yang mencakup metode seperti diskusi, simulasi, dan sosiodrama. Nah, dalam konteks bimbingan klasikal, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam diskusi kelas dan curah pendapat. Sebagaimana menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2007, layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar bimbingan yang dilakukan secara terjadwal di kelas. Konselor berperan dalam memberikan layanan ini melalui berbagai aktivitas, termasuk diskusi kelompok dan curah pendapat, yang sejalan dengan konsep group exercise dalam meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Penerapan group exercise memiliki berbagai manfaat dalam meningkatkan partisipasi siswa, sebagaimana yang disebutkan Ilham 2009 bahwa keaktifan belajar siswa dapat ditingkatkan dengan meningkatkan minat dan motivasi mereka, yang dapat dicapai melalui metode interaktif seperti latihan kelompok. Selain itu, group exercise juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, memperkuat interaksi sosial mereka, serta membantu mereka memahami proses pembelajaran. Dengan adanya aktivitas dalam kelompok, siswa dapat belajar memahami perspektif orang lain, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mengembangkan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Selain itu, grup exercise membantu pendidik dan konselor dalam memberikan bimbingan klasikal secara lebih efektif. Nah, konselor dapat mengarahkan perilaku dan perhatian siswa dengan lebih baik melalui aktivitas yang dirancang sesuai tujuan pembelajaran dan bimbingan. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, tetapi juga membantu mereka berkembang secara individu sesuai dengan potensi dan minatnya. Oleh karena itu, penerapan group exercise dalam bimbingan klasikal dapat menjadi strategi yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh aktivitas dalam layanan klasikal.
Layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara terjadwal di dalam kelas. Menurut Yusuf Nurisan 2008, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi melalui interaksi langsung antara konselor dan siswa. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam layanan ini adalah group exercise, yaitu aktivitas kelompok yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kerjasama siswa. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan klasikal, sebagaimana yang telah kita lihat di PPT yang di atas, yang pertama yaitu ada role play atau bermain peran, di mana siswa memberikan skenario tertentu yang berkaitan dengan komunikasi efektif, seperti cara menyelesaikan konflik antar teman sehingga mereka dapat memahami perspektif orang lain, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya 2016 yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran berbasis berperan aktif dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi siswa. Dan yang kedua yaitu diskusi kelompok juga menjadi metode yang efektif di mana siswa secara berkelompok mendiskusikan potensi diri mereka, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta cara meningkatkannya. Sebagaimana menurut Yusuf dan Nurisan 2008 mampu meningkatkan kerjasama dan antusiasme siswa dalam memahami dirinya sendiri. Di slide selanjutnya, ada games edukatif seperti permainan compliment chain, di mana siswa bergiliran memberikan pujian kepada temannya. Hal tersebut dapat membantu membangun kepercayaan diri dan mempererat hubungan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Rusmana 2010 bahwa aktivitas group exercise berperan penting dalam pendidikan nilai dan pengembangan karakter. Nah, selanjutnya ada melatih kemampuan berpikir kritis. Siswa dapat diberikan studi kasus terkait isu-isu sosial, seperti bullying di sekolah. Jadi, di situ mereka diminta untuk menganalisis penyebab serta mencari solusi yang tepat. Sebagaimana menurut Az-Zahra, Muslifar, dan Pratiwi 2021, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap permasalahan sosial melalui teknik pemecahan masalah. Nah, dan yang terakhir ada latihan refleksi diri, atau yang biasa disebut self-reflection exercise, seperti menuliskan impian dan langkah-langkah yang akan diambil dalam 5 tahun ke depan, di mana itu dapat membantu siswa merencanakan masa depan mereka secara lebih terstruktur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahayu 2024 bahwa refleksi diri sangat bermanfaat dalam perencanaan karir dan pengembangan pribadi siswa. Dari materi di atas, dengan menerapkan berbagai aktivitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya, proses bimbingan dan konseling di sekolah bisa menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif dalam membantu siswa mengembangkan potensi serta keterampilan sosial mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok dalam konseling. Permainan kelompok dalam konseling adalah kegiatan yang dirancang untuk melibatkan sejumlah peserta dalam aktivitas interaktif yang menyenangkan dan edukatif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung sehingga peserta dapat berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan sosial, serta mengeksplorasi perasaan dan pemikiran mereka. Dalam konteks konseling, permainan kelompok digunakan sebagai sarana untuk membuka komunikasi, membangun hubungan lebih erat, dan membantu peserta dalam mengatasi masalah emosional atau interpersonal. Permainan kelompok bukan hanya untuk sekedar hiburan, tapi juga alat yang efektif dalam pendekatan psikologis dan pedagogis untuk mencapai tujuan konseling seperti memperkuat kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi permainan kelompok dalam konseling. Yang pertama ada membangun kepercayaan. Permainan kelompok membantu menciptakan lingkungan yang aman dan saling percaya,
sehingga peserta merasa nyaman dalam berbagi pengalaman atau perasaan mereka. Contoh permainan yang dapat dilakukan adalah permainan jatuh bebas, trust fall, di mana peserta menjatuhkan diri ke belakang dan ditangkap oleh anggota teman lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial. Melalui permainan, peserta dilatih untuk berkomunikasi secara efektif seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara secara jelas, memahami perspektif orang lain. Contohnya teleponosa, yang melatih keterampilan mendengarkan dan penyampaian pesan yang tepat. Yang ketiga adalah pengembangan emosi dan sosial. Membantu peserta dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Permainan refleksi emosi dapat meningkatkan kesadaran emosional dan empati terhadap orang lain. Contohnya kartu emosi yang mengajak peserta mengabarkan perasaan mereka dalam situasi tertentu. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan partisipasi. Permainan kelompok yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan antusiasme dan keterlibatan peserta, terutama dalam sesi konseling yang seringkali dianggap serius dan membosankan. Suasana yang menyenangkan membuat peserta lebih terbuka dan berpartisipasi dan berbagi pengalaman. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau problem solving dan decision making. Permainan kelompok yang menantang keterampilan berpikir kritis dapat membantu peserta dalam menyelesaikan masalah secara kreatif. Contohnya Tower of Hanoi yang melatih strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara kelompok. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak permainan kelompok terhadap keterlibatan siswa. Nah, dampak yang pertama itu meningkatkan motivasi dan antusiasme. Dari permainan yang menarik dan menyenangkan dapat memicu rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa, sehingga aktivitas yang interaktif dan kompetitif secara positif memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau konseling. Nah, yang kedua, meningkatkan interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Permainan kelompok mendorong interaksi positif antar siswa, sehingga memperkuat ikatan sosial dan membantu siswa yang pemalu menjadi lebih percaya diri. Aktivitas ini juga mengurangi konflik sosial dengan meningkatkan kerjasama dan saling pengertian. Nah, dampak yang ketiga itu memperkuat keterampilan komunikasi dan kerja tim. Dalam permainan kelompok, siswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, baik dalam menyampaikan pendapat maupun mendengarkan pendapat orang lain. Siswa juga belajar untuk bekerja dalam tim, menghargai peran masing-masing, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat itu mengurangi kecemasan dan stres. Permainan yang bersifat kreatif dan edukatif membantu siswa merasa lebih rileks dan nyaman dalam proses konseling, sehingga suasana yang menyenangkan mengurangi kecemasan sehingga siswa lebih terbuka dalam berbagai perasaan atau pengalaman. Yang kelima itu meningkatkan pemahaman materi dan nilai sosial. Melalui permainan edukatif, siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah diingat. Sehingga permainan juga membantu dalam menginteralisasi
nilai sosial seperti toleransi, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh permainan yang dapat digunakan dalam konseling. Yang pertama itu ice breaking game. Jadi contoh permainannya perkenalan berantai. Setiap peserta harus menyebut nama dan satu hal yang unik dari dirinya. Kemudian peserta berikutnya harus mengulang informasi dari peserta sebelumnya sebelum dia memperkenalkan dirinya. Yang kedua, role player, yaitu bermain peran. Jadi siswa bermain peran dalam situasi tertentu untuk mengeksplorasi perspektif berbeda dan melatih keterampilan empati serta pemecahan masalah sosial. Contohnya bermain peran sebagai pendamai konflik dalam situasi pertengkaran teman sebaya. Yang ketiga, trust game. Jadi contoh permainannya jatuh bebas. Jadi peserta menjatuhkan diri ke belakang dengan percaya bahwa anggota kelompok lainnya akan menangkapnya. Yang keempat, problem solving game. Jadi contoh permainannya yaitu Tower of Hanoi. Jadi peserta menyusun menara dengan aturan tertentu untuk melatih strategi pemecahan masalah. Dan yang kelima, game komunikasi dan refleksi emosi. Jadi contoh permainannya seperti telepon rusak. Peserta melatih keterampilan mendengar dengan menyampaikan pesan berantai secara berbisik kepada peserta lainnya. Mungkin hanya sekian dari saya.